Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Erik Doang di channel Inisial E. Di video kali ini gua akan berikan informasi bagaimana caranya melakukan unlock iPhone yang dibawa dari luar negeri. Nah, di sini gua bahas yaitu iPhone yang SIM lock. Di mana iPhone SIM lock itu nanti ketika kita coba masukkan SIM card, nah nanti dia akan minta aktivasi. Oke, di sini gue menggunakan iPhone 12 Pro Max ya, dimana iPhone 12 Pro Max ini dia lock SIM-nya yaitu AT&T yang dari USA pastinya. Dan di sini gue akan coba untuk masukkan SIM card ya. Di sini gue akan coba masukkan SIM card. Di sini gue menggunakan kartu Telkomsel ya, tepatnya kartu Halo. Di sini gue akan coba masukkan. Oke, di sini gue akan coba masukin. Oke, pasti seperti ini ya. Ketika kalian masukkan, nanti si iPhone kalian akan kondisinya seperti ini. Dimana dia akan minta aktivasi. Ketika gua akan continue, dia akan aktivasi. Dan apa yang terjadi? Dan kalian bisa lihat di sini, dia akan statusnya SIM not support. Ya, dimana SIM not support ini ya, si iPhone ini nggak bisa menggunakan kartu di luar dari carrier lock-nya. Karena dia hanya bisa menggunakan carrier lock-nya itu AT&T aja. Sedangkan kita di Indonesia nggak mungkin kita menggunakan AT&T ya. Oke, di sini gue akan coba buka kembali. Nah, kalau setelah dibuka tanpa SIM dia akan masuk ke dalam sini. Nah, sekarang gini, kondisinya untuk iPhone luar negeri itu pasti ada yang diblokir. Sebenarnya bukan diblokir ya, nggak terdaftar di Kemenperin atau di Bea Cukai. Nah, untuk melakukan mengecek si iPhone ini keblokir atau enggak itu gampang banget sebetulnya. Ya seperti yang tadi, kalian tinggal masukkan SIM cardnya aja. Dan kalian bisa cek, kalau seandainya ada sinyal seperti ini berarti iPhone kalian sinyalnya aman. Dalam arti aman, tapi tetap harus dilakukan unlock. Tapi kalau seandainya di sini titik-titik ya, atau nggak ada sinyal atau no service, karena kondisinya minta aktivasi seperti ini nggak akan kelihatan dia no service tulisannya ya. Tapi yang jelas kalau titik-titik berarti dia iPhone-nya keblok. Nah, untuk melakukan unlock iPhone dari luar negeri itu harus dua kali caranya, yaitu yang pertama kalian harus melakukan pendaftaran ke Bea Cukai atau kalian bisa menggunakan jasa yang 3 bulanan. Berarti per 3 bulan kalian harus melakukan perpanjang atau register kembali per 3 bulan. Nah, di sini karena kebetulan punya gue ini sinyalnya aman, jadi kita langsung aja untuk melakukan unlock si iPhone ini. Oke, di sini gue akan coba keluarkan kartunya dulu. Nah, di sini untuk men-unlock si iPhone ini yang dari luar negeri khususnya di USA, AT&T. Nah, mungkin teman-teman ada yang dari USA, dari Kanada atau apapun berbagai negara, itu lock carrier-nya beda-beda ya. Seperti Jepang, misalnya kalau Jepang itu ada SoftBank, NTT Docomo, ada KDDI dan sebagainya. Nah, di sini karena gua menggunakan si iPhone 12 Pro Max dari USA dan kebetulan untuk SIM lock-nya itu AT&T. Kita akan coba aja. Di sini gue ada dua jenis AirSIM lah ya. AirSIM. Nah, di sini gue akan coba menggunakan namanya SIMHUD. Dan di sini gue menggunakan satu lagi PT SIM ya. Kita akan coba satu persatu ya. Apakah mana yang lebih stabil ya? Apakah ini atau ini? Kita akan coba aja. Oke, yang pertama di sini gue akan coba PT SIM ya. Oke, ini dia hanya memiliki satu layer ya, dimana satu layer ini ya kalian agak tricky sebetulnya untuk memasangnya ya. Oke, di sini gua akan coba PT SIM dulu ya. PT SIM di sini kalian bisa lihat ini satu layer, sedangkan untuk iPhone XR ke atas itu udah kebalik si kartunya ya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kita harus mengakalinya yaitu menekuk sedikit bagian ujungnya ini ya. Di sini gua akan coba tekuk sedikit ini nih ya. Tapi harus hati-hati kalian menekuknya ya, jangan sampai ketekuk bagian chipnya. Kalau bagian chipnya nanti malah rusak. Nah, seperti ini ya. Jadi gua akan tekuk yang bagian tulisan PT SIM-nya ini ya. Oke, kalau setelah ini kalian tinggal sisipkan si PT SIM ini ke dalam SIM card-nya. Caranya seperti ini. Kalian kan bentuknya seperti ini ya. Nih. Jadi sesuaikan bentuknya dengan si AirSIM-nya. Nah, di sini dia ada lubang sedikit sebetulnya di ujung kartu ya. Ups, jatuh deh. Oke, di sini gue akan coba sisipkan. Nah, kenapa gue sisipkan? Karena dia akan nyantel. Nyantel tuh apa tuh ya bahasa Sunda, bahasa Indonesianya. Jadi dia akan nempel di sini, seolah-olah dia penahan biar nggak copot ya. Oke, di sini oke udah. Dan di sini gue akan coba, di sini gue akan coba masukkan. Ini ya. Oke.
Dan perhatikan ketika memasukkannya jangan sampai dia ke bawah lagi. Ini udah pas, oke dia masukin. Oke, kita tunggu dia sampai ada pop-up seperti ini, kita tunggu dulu sampai dia minta aktivasi, tunggu dulu sebentar. Dan di sini jelas gue menggunakan OS-nya 17 ya. Oke, di sini ketika ada pilihan seperti ini, kalian pilih yang Super TMSI mode yang paling atas. Oke, di sini kalian gunakan dan pilih sesuai dengan operator yang kalian lock atau SIM lock ya. Dan di sini gue menggunakan AT&T atau KTDI, gue klik, lalu di sini accept dan kita akan tunggu sampai dengan dia masuk menu sendirinya. Jadi biarkan aja dia akan masuk menu sendirinya seperti ini ya. Dan kita tunggu. Di sini gue akan coba matikan WiFi-nya dulu. Oke, kita lihat di sini sinyalnya masih 1 dan belum ada nama si operatornya. Kita tunggu sebentar. Apakah keluar atau enggak? Kita tunggu. Oke, kalau misalnya lama ini keluarnya, kita akan pancing dengan reload si sinyalnya. Caranya kalian tinggal masuk ke dalam setting. Ya, di dalam setting di sini ada seluler. Di sini sinyalnya belum keluar ya. Kalian masuk ke seluler. Nah, di sini kelihatan ya untuk carrier-nya udah AT&T. Dan selanjutnya kalian tinggal pilih yang SIM application. Nah, di SIM application di sini kalian pilih yang nomor 2 ini, Active SIM Signal. Ini kita pancing lagi dengan reload si sinyalnya. Oke, pastikan di sini WiFi-nya gua matiin dulu. Oke, seluler, SIM application, lalu pilih yang nomor 2. Oke, kita tunggu. Nah, dia akan mereload si sinyal dan kita tunggu. Oke, seperti biasa, diamkan aja. Kalau seandainya dia minta aktivasi seperti ini, biarkan aja dia sampai masuk menu sendirinya. Oke, di sini gua menggunakan iOS 17.03. Oke, dia otomatis ya untuk WiFi-nya, biarkan aja dan tunggu sampai dengan masuk sendirinya. Nggak perlu di continue. Nah, ini ya. Oke, di sini gua akan matikan dulu WiFi-nya. Oke, dia masih no service. Oke, nah untuk AT&T sendiri memang agak sedikit ogo ya kalau anak gitu ya. Olo-olo ya. Oke, caranya yang kedua kita akan coba memberikan metode yang kedua dengan menggunakan si PT SIM ini kalau seandainya tetap no service. Oke, berikutnya di sini gua akan coba konekin WiFi-nya dulu. Nah, kalian cari yang namanya IMSI ya. Oke, di sini gua akan coba searching. Oke, di sini IMSI. Nah, di sini sebetulnya gue udah ada nih ya, IMSI dari AT&T-nya. Kalian tinggal searching aja IMSI AT&T, kita cari di sini IMSI AT&T. Nah, oke ini dia. Ya, IMSI AT&T. Oke, di sini gue akan copy paste, copy. Nah, kalau seandainya dia tetap no service ya. Caranya kalian tinggal masuk ke setting ya, pastikan di sini ke seluler, lalu kalian pilih SIM application. Nah, kalian pilih lagi di sini select unlock mode. Oke, gue pilih ini. Nanti pilih yang Super TMSI. Nah, di sini kita gunakan yang IMSI mode, yaitu di sini input IMSI. Tinggal di replace aja yang ada di sini ya. Di sini karena gue AT&T, jadi kodenya ini beda-beda. Setiap lock operator itu berbeda-beda. Lalu lanjut di sini klik send, lalu accept dan kita akan tunggu dia sampai minta aktivasi kembali dan dia akan masuk menu sendirinya. Oke, kita akan tunggu. Oke, sinyalnya udah ada di sini dan kalian bisa lihat Telkomselnya udah ada. Ya, Telkomselnya udah ada tapi seluler datanya nggak ada. Oke, di sini untuk seluler data kalian masuk ke masih di seluler lalu seluler data option. Nah, di sini kalau kalian lihat di sini seluler datanya kita on kan. Nah, kalau seandainya kalian masih belum ada ya, misalnya seperti ini udah di on kan seluler datanya tapi nggak ada juga. Nah, ini roamingnya wajib di on kan. Nah, oke, kita akan coba untuk internetan. Oke, bikin tab baru ya. Oke, di sini jalan ya. Oke, berjalan dengan baik. Ini menggunakan PT SIM. Nah, sekarang kita akan gunakan yang kedua. Ya, yang kedua ini namanya SIM Hub. Ya, bedanya apa dengan PT SIM? Sebetulnya sama saja, cuman memang berbedanya adalah kita lihat aja deh ya. Oke, di sini gue akan coba lepaskan kembali SIM-nya. Dan ingat, ketika kalian menggunakan eSIM jangan sering-sering gonta-ganti kartu atau sering-sering buka SIM-nya ya, karena bisa kemungkinan sensitif dia bisa rusak ya untuk si eSIM-nya. Oke, di sini gue akan copot. Oke, gue akan copotkan. Nah,
Oke, kita akan coba dengan menggunakan SIM hub. Nah, untuk SIM hub sendiri di sini sama satu layer ya, cuman di sini dia ada ini yang birunya ya. Yang biru ini adalah penutup atau lem ya. Oke, di sini gua akan coba buka ya. Oke, di sini gua akan coba buka. Nah, oke, di sini dia menggunakan plastik sebagai penahan lemnya. Berarti kita akan coba memasang si SIM hubnya ini ke dalam kartu ini ya. Pastikan kebalik kondisinya seperti ini. Nih ya, seperti ini ya. Oke, ini gua akan copot dulu ya. Nah, ini tuh double tip ya. Kita simpan karena nanti kita akan simpan lagi sana. Nah, ini ada lemnya ya. Ada lemnya dan pastikan pasangnya benar ya. Oke. Nah, SIM-nya seperti ini, kita pastikan posisinya sama ya. Nah, ini sebetulnya lebih mudah ya. Nih, ini udah ya, namanya juga ada lem ya. Oke, kita akan pasang ke dalam SIM tray-nya seperti ini. Nah, ini lebih mudah nih ya. Dia nggak akan kemana-mana karena ada lemnya. Tapi pastikan dia posisinya sama. Oke, cuman memang menunya pasti berbeda. Oke, di sini gua akan coba masukin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu. Nah, dia menunya berbeda dengan yang PT SIM tadi ya. Oke, di sini menunya seperti ini. Kita lihat sinyalnya langsung ada ya. Oke, di sini yang pertama kalian pilih select carrier. Nah, di sini ada dua nih, ada 5G sama LTE ya. Kita akan coba yang 5G. Oke, kalau sudah di sini kalian tinggal klik save and run. Oke, di sini kita tunggu sampai dia masuk menu. Nah, ini sudah masuk menu. Kita tunggu. Apakah keluar sinyalnya? Oke, sinyalnya langsung keluar. Lebih mudah mana? Ini atau ini? Ini udah langsung down ya. Tapi pastikan kalau seandainya LTE-nya nggak ada, ya LTE-nya nggak ada. Oke, di sini ada notif nih. Please install and enable the eSIM to get the full unlock. Oke, gua nggak pakai eSIM. Oke, di sini kalian pastikan data roamingnya on ya. Kalau misalnya data roamingnya off, dia akan tetap off juga. Karena tadi defaultnya kita udah on, jadi LTE-nya keluar. Jadi pastikan untuk data roamingnya on ya. Dan yang pastinya, kalau seandainya area kalian mendapatkan jaringan 5G, ya 5G ya. Oke, di sini udah ngejreng banget nih sinyalnya ya. Oke, di sini gua akan coba untuk searching lagi ya. Nah. Oke, tentunya lebih mudah yang ini ya. Jadi kalian pasang lebih mudah. Jadi kalau seandainya menggunakan yang PT SIM sebetulnya sama-sama saja, cuman memang untuk PT SIM ada sedikit tricky ya. Kita harus membengkokkan dulu si sedikit ininya baru kita pasang ya. Nah, sedangkan untuk si SIM hub ini kalian tinggal pasang dengan menggunakan lem, itu lebih mudah. Jadi kalian tinggal berjalan dengan baik, tinggal colok, pilih operatornya, itu lebih mudah. Oke, di sini gua akan coba lagi internetan Erik doang. Nah, berjalan dengan baik ya. Oke, berjalan dengan baik dan pastinya kalian mau menggunakan SIM hub ataupun ini itu masing-masing punya kelebihan, tapi teman-teman kalau mau selalu up to date sebetulnya ini support juga di iOS 17 juga ya. Dan ini juga support di 17. Cuman bedanya di sini dia metodenya lebih banyak. Kalau seandainya nanti mungkin ada perbaikan dan sebagainya atau bug sebagainya atau nah, kalau di sini karena fiturnya lebih banyak dibanding yang PT SIM. Jadi teman-teman kalau seandainya nanti ada iOS 18, kemungkinan si SIM hub ini kemungkinan akan lebih supportnya ini karena dia metodenya banyak. Ada load IPCC, gue nggak ngerti load IPCC itu apa. Dan banyak sekali di sini ada eSIM juga, tapi eSIM di sini gue belum nyoba ya. Oke, gue akan coba klik dulu eSIM. Nah, di sini kalau kalian lihat di sini katanya ecode simhub.cn. Nanti kita akan coba untuk membukanya dan di video berikutnya gue akan coba untuk eSIM ya, apakah memang support atau enggak dengan iPhone SU ini, kita akan coba aja. Oke, sampai di sini dulu untuk step by step untuk unlock iPhone di luar negeri ya, iPhone baru dari luar negeri, tapi pastinya kondisinya iPhone ini nggak terblokir
sinyalnya. Gua mungkin bukan bilang terblokir ya, tapi belum terdaftar di Kemenperin ataupun Bea Cukai. Nah, kalau seandainya kamu mau menggunakan si iPhone ini yang dari luar negeri ini, yang SIM lock ini, mau nggak mau harus melakukan unblock atau register IMEI-nya dulu. Baik itu Bea Cukai ataupun yang 3 bulan, itu bebas, itu terserah kalian, yang penting sinyalnya muncul ya. Oke, sampai di sini dulu gua Erik doang di channel Inisial E. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.